yang wakosna kan sempat Bapak Ustaz, Bapak Diki Ahyani anu saged ngomong nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallahu samsyihatul qadir jailani wa ila ruhiyal marhum Kiai Haji Gandong dan Masyuri bin Sastra Bawira wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Dharma Karya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khusus fi qaryati dusun Tepong Desa Sandahai. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid dan juga Bapak Kasepuan, Bapak Kadus Tembong, para kasepuan, bapak-bapak sadayana, dan juga berkhusus Bapak Mantan Lurah Sadahayu. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau senantiasa semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada ibu-ibu sadayana jamaah pengajian malam Rebo yang alhamdulillah orang sadayana masih dipasihan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga orang sadayana secara hakikatnya dijalankan oleh Allah di masjid dalam rangka tholabul ilmi. Alhamdulillah, sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ina sholihin, lumampirna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah mengadakan kita semuanya, menciptakan kita semuanya, yang mana kita aslinya tidak ada, awalnya kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Lantas setelah diadakan, banyak manusia yang lupa bahwa kita ini sejatinya tidak ada. Padahal yang sejatinya ada, Sang Maha Ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diadakan oleh Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk kembali tidak ada. Nah, inilah proses innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudu disadari itu, Pak. Diterima tidak diterima bahwa kita sejatinya awalnya tidak ada, diadakan dan disuruh kembali ke tidak ada. Tidak ada di sini artinya kita harus mengembalikan semuanya sebelum kita mati nanti kepada Allah. Kalau kita masih terus gondeli, cek sudana teh di gondelan terus naon wae nu aya di dunia iya dina hate orang,
maka sudah dipastikan meninggal yang syu'ul khotimah. Mengapa begitu? Karena manusia yang meninggalnya husnul khotimah, prosesnya tidak ujuk-ujuk ketika sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, enggak. Prosesnya justru sudah ketika masa hidup, rohaniyah kita harus mengenolkan, meniadakan. Inilah yang dimaksud dengan sejatinya ibadah. Ibadah yang sejati itu adalah meniadakan, mengenolkan apapun yang selama ini kita sembah tanpa sadar. Ya, karena tanpa sadar kita sudah mengotori kesuciannya Allah secara tidak langsung dengan hal-hal yang dinamakan tauhid. Mulai akil balik sampai dengan saat ini umur kita yang beda-beda ini, ternyata rohaniyah kita masih banyak menyembah kepada sesuatu selain Gusti Allah. Maka tema pada malam ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajibnya rohaniyah untuk menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Gusti Allah. Ini harus kita kaji. Karena inilah kunci ihdinas siratal mustaqim. Jangan mengharap jalan yang lurus, tetapi tidak pernah berusaha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita bedah satu persatu. Apa sih iyyaka na'budu? Yaitu hanya kepadamu aku menyembah. Menyembah ini artinya adalah ibadah, mengabdi. Ya. Madepnya hati hanya kepada Gusti Allah. Ibadah bisa kita lihat dari dua sisi, dari sisi zahiriyah dan sisi rohaniyah. Secara zahiriyah, ibadah yang dimaksud ibadah adalah melaksanakan kewajiban. Sholat ya sholat, tak gitu nih Pak. Puasa ya puasa, waya kurban ya kurban, waya zakat ya zakat. Itu ibadah jawareh, ibadah secara fisik. Karena kondisi fisik manusia itu kondisi akmal manusia itu ada dua, dalam kondisi ibadah atau dalam kondisi berbuat yang buruk. Nah, ibadah itu ya sholat, ya puasa, ya zakat, waya puasa ya puasa, waya sholat ya datang ke masjid, itu ibadah jawareh. Jawareh itu fisik. Tetapi ada kala manusia itu berbuat buruk, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah, minum, judi, nyolong, ya, membunuh dan sebagainya. Itu adalah kondisi tubuh manusia dalam kondisi ibadah atau dalam kondisi berbuat kemungkaran, ibadah atau mungkar. Tetapi lihatlah dalam sisi rohaniyah, sudahkah rohaniyah kita juga ibadah kepada Gusti Allah? Ini yang dinamakan ahwal. Kalau tadi akmal, ini kalau rohaniyah namanya ahwal. Ahwal itu keadaan, Pak. Kalau akmal itu perbuatan yang ibadah atau mungkar, ya. Kalau ahwal itu kondisi hati. Ada dua juga, dalam kondisi taat atau maksiat. Nah, ini yang harus kita teliti. Karena banyak kondisi umat manusia yang secara zahiriyah dia berbuat baik, ya.
Nyumbang semen lah api ya Pak ya. Tapi hatinya taat atau maksiat kepada Allah. Nah ini yang harus kita celiti satu-satu. Karena iya karena butuh itu harus dipraktekkan, dibuktikan. Jangan hanya ngomong ya Allah aku mau nyembah engkau, hanya kepadamu aku menyembah. Tetapi tanpa disadari ruhaniyahnya masih berbuat maksiat. Lah gitu gitu. Secara jawareh fisik kelihatannya ibadah, naik haji ya. Tetapi bagaimana hatinya? Apakah taat kepada Allah atau dalam kondisi maksiat? Kondisi hati yang taat itu yang bagaimana? Hanya satu, yaitu hati yang selalu makrifat kepada Gusti Allah. Hati yang selalu nyawang Gusti Allah. Ya. Nyawang Gusti Allah itu berarti mentajalikan sejatinya urip, hirup, hidup. Ya, yaitu hanya Allah. Nek sing hidup Allah berarti sing berafal, berbuat, bersifat, berzat, bernama itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di dalam diri kita besok korban ya. Terdekat kan korban ya. Kelihatannya secara zahiriyah ibadah ya. Mengeluarkan 1 ekor sapi gemuk bobotnya 90 kilo. Prak nek cek secara dalil sepertiganya bisa dimakan. Akhirnya 30 kilo dimakan sorangan. Itu maksudnya maksimal Pak. Maksimal seperti 3. Sebaik-baiknya orang yang sedekah ya lillahi ta'ala. Ora usah mengarep-arep. Wah, itu benar Pak ya. Boleh memang diperbolehkan, tetapi ini ujian bagi Allah, dari Allah. Mau muncul serakahnya atau enggak? Ada serakah seperti kan dipolke. Ya Pak ya. Orang salah enggak, tetapi dalam nafsunya yang masih pengen. Enggak salah. Cuman ya sewajarnya, kata Pak Mantan tadi sewajarnya ya, nek masak ya sewajarnya. Cuman maksimal sepertiga. Nek seikhlas-ikhlasnya jamaah ya geus sok mangga Pak panitia. Ikhlas lillahi ta'ala. Kan aya pangitung ke keluargana aya 5, dulurna jauh aya 10. Ya. Rek sorangan akhirnya. Ieu numpang mencit apa kumaha. Bahasa kasarna gitu Lin. Ya ampunten wae nafsu sedang di pepatahan gugus di Allah teh. Karena nafsu itu bicaranya ke situ. Ya. Lah, coba kondisi hati seperti ini taat apa maksiat? Ya, karena apa? Masih kepencut sing jenenge makhluk. Wah. Sebelum korban itu kebayang sepertiganya. Kulkas. Masya Allah. Guys, Pak. Tolong, kalau berkorban, zahiriyah ditempatkan oleh Allah di dalam ibadah, tetapi hati-hati, ruhaniyah harus dalam keadaan taat. Taat itu bagaimana? Dari awal niat. Info di panitia nges mulai membuka pendaftaran kok muncul ayat niat ge hati kudu ngomong tak datangi ti Gusti Allah. Itu tanda taat Pak. Dari niat nges kadelek Gusti Allah. Beda lamun niat nanti nges muncul aing hayang korban, nanti aing hayang didelek jadi jalma nu soleh, aing didelek hayang didelek jadi nu dermawan nu dan sebagainya. Masya Allah, itu muaranya seperti itu Pak. Berarti kalau sudah ditanamkan niat hayang korban, hati jenengan kudu ngomong datangnya dari Allah. Itu Pak ya. Itu nggih? Ya. Terus sing niatkan Gusti Allah. Terus kemudian ketika engkau membawa uang atau kambing dituntun atau sapi 90 kg dituntun ya.
Itu engkau harus terus hatimu bertakwa kepada Allah. Takwanya bagaimana taatnya? Terus nyawang sing berbuat Gusti Allah. Dirimu itu sudah fana, ora usah diaku-aku. Karena apa? Kemusyrikan terbesar adalah ketika dirimu merasa hidup. Itu sebenarnya apa? Jeru nek ngomong nek dirimu merasa hidup itu musyrik itu. Ya, karena apa? Sing sejatine hidup iku Gusti Allah. Karena dirimu merasa hidup, akhirnya dirimu ngaku-ngaku sing nuntun sapi lah gitu ya. Dirimu sing apa korban, dirimu sing ngibadah. Akhirnya apa? Hatimu dalam keadaan belum ibadah kepada Gusti Allah. Bisa dipraktekkan, Mak? Bisa nggih? Bisa. Yes. Mas, saya itu arisan. Ya enggak apa-apa sing arisan iku ya Gusti Allah, wis ngono wae, Pak. Ning ati lho ya. Aja ngomong ning masyarakat geger. Ketika taat, tolong teliti terus rohaniyah jenengan. Sudahkah rohaniyah dalam ibadah jawareh itu, dalam sholatmu, zakatmu, infakmu, nolong orang, kerja bakti, nyangkul, lah itu ibadah toh Pak ya. Tetapi sudahkah hati ini taat untuk selalu makrifat kepada Gusti Allah? Karena apa? Hati dua, kalau enggak taat ya maksiat. Hati yang maksiat bagaimana? Ciri yang tertinggi adalah muncul aina eta, merasa dirimu yang melakukan. Berat ya melepas diri yang melakukan ya. Meskipun berat Pak, nikmati terus. Sekarang masih muncul insya Allah. Pas sholat masih merasa yang sholat, tapi nanti pas mau tidur, tapi ya Allah. Pasti gitu Pak. Pelan dilatih, nanti lama-lama sudah. Kalau enggak fana kamil bako. Fana itu banyak lalainya daripada ingatnya. Kamil itu banyak ingatnya daripada lalainya. Bako itu prosesnya sudah otomatis. Sudah tidak merasa dirimu hidup, tidak merasa dirimu yang berperan. Itu baru dikatakan ruhaniyahmu murni ibadah kepada Gusti Allah. Coba, masih banyak di antara kita semua yang ketika ibadah jawarehnya, ibadah fisiknya, bah sholawatannya, bah puasanya, bah zakatnya masih karena selain Gusti Allah. Itu berarti rohaniyahnya masih maksiat kepada Allah. Pengarep-ngarep selain Allah itu masih ada. Ya. Jadi ibadah itu betul-betul menafikan selain Allah, menisbatkan Allah. Menafikan itu membuang selain Allah, menisbatkan itu menetapkan hanya Allah. Itulah sejatinya syahadat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Maka engkau harus menjadi Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Muhammad bin Abdillah itu kan yang sudah wafat ya beliau ya. Tetapi Muhammad yang di sini adalah dirimu menjadi merasakan hanya disuruh oleh Allah. Makan ya hanya disuruh. Ngombe ya hanya disuruh Pak. Ya. Oh, bagaimana orang sing berperan Allah ya? Hanya utusan Allah. Itu engkau baru bersaksi yang benar. Nek harus menyadari dirimu sejatinya hanya digerakkan oleh Allah. Kalau engkau belum membuang dirimu hanya diisrokan, maka belum menjadi bi'abdihi. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hanya hambanya Allah yang merasa diperjalankan. Kalau masih menjadi hamba harta, nggak merasa kalau dijalankan Pak, apalagi hamba diri sendiri pasti merasa akunya. Terus Allahnya di mana? Hanya di bibir saja. Gitu nggih. Berarti ibadahnya meskipun kelihatannya rajin 1000 rakaat sekalipun, puasanya ngebleng 1 bulan sekalipun ya.
wiridnya 10.000 kali dalam setiap hari, tetapi ternyata hatinya masih dalam keadaan maksiat kepada Allah. Pengen rezekinya lancar, pengen jadi presiden, pengen jadi apapun. Maka benahi dulu ibadah kita, Pak. Ya. Ibadah kita benahi dulu. Ibadah kita benahi dulu. Fi awal wal akhir wal zahir wal batin huwallah. Dialah Allah. Di dalam awalnya Pak Taryanto ngambil rengginang iku ya Gusti Allah. Di tengah-tengah ngerasakan rengginang iku ya perane Gusti Allah. Di akhir Pak Taryanto ngomong alhamdulillah enak, itu pun sing enaken ya Gusti Allah. Sehingga rohaniyahmu tidak nyembah ke rengginang, tetapi nyembah tetap Gusti Allah. Meskipun mulutnya merasakan rengginang, Pak. Itu bedanya. Jadi betul-betul hati ini teruslah gunakan zikir sirul asror, zikir yang merasakan, zikir yang menyadari, oh sejatinya hidupku ini hidupnya Allah, darah ini darahnya Allah, gerakan ini sejatinya yang gerakan Allah. Karena apa? Tanpa digerakkan Allah, tanpa dihidupi Allah, dirimu tidak mungkin bisa. Nah gitu nih Bang ya. Lantas kalau sudah ngibadahnya dibetulkan, berarti besok ketika korban sudah nggak muncul dalam hatimu, aku yang korban. Nyatakan. Karena apa? Nafsu bakal muncul gini, aku yang korban. Ya. Tetapi lamun muncul gitu balas, saya korban Allah. Gitu terus perang. Ya. Ya jangan kalah. Nafsu pasti pengen geret, aku yang korban. Akhirnya baca cerita, dijadikan akul, ya. Dijadikan sum'ah, padahal nggak kelihatan itu, ya. Berbangga diri nggak kelihatan, ya. Dia nggak kelihatan Pak. Lah itu, nek wis muncul gitu perangi terus, sing korban Allah. Lah ngopo kok engkau laku akui? Katanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa kok yang engkau aku akui itu korbanmu? Ya enggak? Betul kan? Itu. Terus perangi, munculkan dalam hatimu bergelora Allah, Allah, Allah. Wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Semua hidupnya Allah. Kalau sudah seperti itu, barulah engkau bisa dikatakan iya kanasta tangin, pertolonganmu hanya kepada Allah. Nek ibadahnya tadi belum benar, dijamin minta tolongnya pasti ke selain Allah. Meskipun nyebut Allah, meskipun nyebut Allah. Buktinya apa? Buktinya puasa 3 hari ngebleng biar ketemu apa itu Dahyang yang buka makam di daerah itu. Yes. Setelah itu bawa calonnya kaditu. Nyebutnya Allah, sholawatan, tawasulan, yasinan, ya. Tetapi apa? Pengen montangan, minta disampaikan. Ya. Minta doa restuna. Masya Allah. Tolong Pak. Sekali lagi tolong. Hatimu jangan mau diplesetkan. Katanya iya karena stangin. Lah kok kenapa masih butuh perantara seperti itu? Berarti Allah diduakan. Ya. Apen-apen cek sunana teh orang boga istri satu tetapi istri yang kedua tetap di jero imah. Padahal ngakunya istrinya hiji. Ya, yang satu resmi, yang satu dinikah siri gitu podoan. Padahal Allah mengatakan, "Hai umatku, berdoalah kepadaku.
hai hambaku berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Gitu ya, satu. Yang kedua, aku lebih dekat dari orang tadi, berarti nggak butuh perantara. Lah ngopo kok kudu goleki danyang? Ya, ngapain? Minta doa restu ngapain? Ya, langsung aja kepada Allah. Wong itu makhluk itu tidak ada, tidak bisa apa-apa. Ya, engkau akan terjerumus terhadap pertolongan kepada selain Gusti Allah. Itulah yang disebut muntangan. Nah gitu nggih. Geus entek jamana. Kenapa nuruti hawa nafsu? Yang ketiga, Allah itu wal masyriq wal maghrib itu adalah miliknya Allah. Berarti apa? Allah itu tidak berjarak, tidak bertempat, tidak berperantara. Meskipun lisanmu mungkin harus bertawasul, menyebut Rasulullah, mendoakan Rasulullah, sholawat kepada Rasulullah, para aulia, para syuhada, para sahabat, tabi'in, as-solihin, terus kemudian para wali Allah, guru-guru kita, tetapi mohon maaf, tak luruskan, jangan punya anggapan beliau-beliau ini bisa menyampaikan kepada Allah. Tak jelaskan malam ini. Karena apa? Beliau-beliau ini adalah makhluk, Pak. Didoakan boleh, dikirimi Fatihah, disolawati ya. Solawat itu apa sih? Mendoakan Rasulullah loh. Ya enggak? Salawat salam kepada engkau baginda. Mendoakan, bukan dimuntangan. Ya. Jangan menuduh dengan tawasul bisa mengatur Allah, enggak bisa. Ya. Ibarat kalau ke Pak Lurah, kudu lihat Pak Kadus, Pak Yato Kadus. Itu kalau jalma. Karena apa? Saking enggak kenali kepada Pak Lurah. Saking nggak kenali kepada presiden, kudu lewat bupati, gubernur baru diizinkan ketemu presiden. Karena kita kenal. Lah kalau udah kenal sama Jokowi, halo bro, butuh gubernur? Ya itu. Paham nggih? Nek wis kenal bolomplek karo Pak Lurah, Pak Kadus orang daerah apa-apa ya. Karena apa? Sudah makrifat kepada Gusti Allah. Tetapi sejatinya Allah itu tidak membatasi makhluknya, Pak. Karena apa? Kalau engkau masih berperantara, berarti engkau masih menduakan Allah. Meskipun lisanmu bertawasul, enggak apa-apa. Tetapi tawasulmu ini sebatas satu, mendoakan. Dua, rasa syukur kita atas jasa-jasa beliau. Jasa Rasulullah, jasa para wali Allah, guru-guru kita. Bertawasul itu mendoakan, ya Allah berilah kemuliaan, bukan sebagai alat untuk nodong Gusti Allah. Paham ya Pak? Apalagi kudu sampai neyangan dahnyangna ya. Saking jauhnya engkau pada Allah berarti. Kenapa engkau jauh? Karena engkau masih dalam sekat yang sangat tebal, alam barzah yang sangat tebal. Apa wujudnya? Wujudnya adalah nafsu diri kita itu masih. Tetapi nek engkau sudah bisa menjinakkan nafsu, Allah sungguh dekat. La ilaha illa anta wa ana. Ya. Gitu Pak. Berarti nek tawasulan diluruskan nggih Pak nggih. Tolong hati kita hanya nyawang Gusti Allah. Ya, meskipun sholawat, meskipun para wali, para nabi. Ya, karena apa? Beliau-beliau ini adalah makhluk. Sama dengan kita. Makhluk sifatnya tidak bisa apa-apa. Ya. Mas, bukankah syafaat itu milik Rasulullah? Betul, tetapi sejatinya yang memberi syafaat siapa? Allah. Ya. Maka ruhaniyah meskipun ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad, hatimu nyawang tetap Gusti Allah. Ya, ila hadratin ala aulia wa syuhada al-Fatihah Gusti Allah. Jadi engkau betul-betul iya karena
meminta pertolongan hanya kepada Gusti Allah. Apalagi dulu zamannya ngetren Pak, namanya ziarah ya, dijadikan untuk muntangan. Ya. Seolah-olah ruh atau wali yang di situ bisa mengabulkan doa. Sing ngabulkan doa kan Gusti Allah ya. Lah kok minta dikabulkan doa itu? Ya Allah. Itu Masya Allah. Guys, tolong diluruskan. Kalau diajak ziarah boleh, nggak melarang ziarahnya Pak. Yang penting doa, bukan malah meminta doa. Minta doa restunya nggak boleh kok. Ya. Pak Ustadz Kliwon minta doa restuna ya, ameh besok kurban sing lancar. Nggak boleh, karena beliau merupakan makhluk, apalagi sudah meninggal. Nek didoakan itu lebih mulia. Ya Allah, berilah kemuliaan kepada beliau Bapak Ustadz. Ya Allah, hamba mohon berilah kemuliaan, ampunilah dosa-dosanya, ajungi jempol. Tapi nek ke kuburan setelah Yasin, setelah tahlil, yo Pak Ustadz sing didoakannya anak cucu orang, ya itu berarti montangane keplek. Termasuk ke kaki nini Indeng almarhum indeng saha ya di kuburan. Dan sing didoakannya anak encukna. Dewek nake butuh doa kok malah minta didoa. Sing bener ya Bu ya. Punten sangat diterima alhamdulillah, ente juga ente nana. Insyaallah muntangana beres. Meskipun Allah meletakkan dirimu dalam kesulitan, Pak, anak lagi butuh biaya dadakan, lagi jauh di sana, kebetulan anak lagi sakit butuh biaya. Duh, ini siapa ini? Terus kebetulan muncul di nakretek di hati, minjem ke saudara. Di dalam rohaniyah tetap hatimu sibukkanlah nyawang Allahnya. Meskipun dohiriyahmu dilewatkan melalui saudara. Meskipun minta tolong kepada saudara. Tetapi hatimu tetap harus memandang hidupnya Allah. Sing memunculkan niat untuk minjem ke saudara itu ya Gusti Allah. Sing gerakkan dirimu ke saudara itu ya Gusti Allah. Sing minjemi itu sejatinya Gusti Allah. Harus engkau pandang Allahnya terus. Kalau engkau enggak seperti itu, engkau meminta pertolongannya kepada makhluk rohaniyah jenengan, Pak. Naik mulut wajar, ya minta tolong ya, dan sebagainya. Tetapi rohaniyah harus terus engkau gelorakan. Yang sejatinya engkau mintai pertolongan adalah Gusti Allah. Ya Pak nggih. Jadi kalau hati kita mentok ke makhluk pasti menuduh sing nolong iku makhluk. Padahal makhluk itu sejatinya orang bisa apa-apa kalau enggak digerakkan Gusti Allah. Tetapi secara dohiriyah wajib berterima kasih ya. Wajib dan sebagainya. Tetapi secara rohaniyah nyatakan semua datangnya dari Allah Subhanahu. Mohon maaf ketika dirimu meminta tolong, contoh hajatan lah, rata-rata butuh kokolot ya, bah yai, bah dukun ya, bah punduh ya, Mbak bukan pokoknya butuh mbah ya, benar nggak? katakan bahan sip besok ya. Tapi tak tanya, pandang rohaniyahmu di taat atau maksiat. Nek nyawang makhluknya bah kiai sekalipun itu termasuk maksiat. Tetapi nek iso nyawang Allahnya taat. Meskipun kiai. Jadi ketika engkau
Rata-rata kan masalahnya gini loh Pak, dari niat hajatan aja sudah salah. Nyatanya rata-rata niatnya datang dari nafsu atau diri. Nek nafsu pasti pengennya ngatur Gusti Allah, pengen hajatane lancar, sukses ya. Terus kemudian hujan caang, duitnya jenuh. Ya, penontonnya jenuh ya, sing hadir. Penontonnya ya dua apa puas. Tak kasih tips biar hati kita tidak pleset iya kana butuh iya kana stanginnya. Hiji, dina niat erek hajat ge kudu engkau nyatakan heula tak datang nanti Gusti Allah. Kudu geus eling Gusti Allah. Ya. Eta heula. Lamun niat ke masih munculna dina aing, wes ujian banyak. Ya. Karena setiap manusia punya keinginan pasti diuji, ya, iya enggak? Iya. Tetapi nek wis kau pasrahkan dari awal dan dari niat sudah kau pasrahkan kepada Allah, itu niat datangnya dari Allah, insya Allah lempang ke harapna bisa beres. Niat hiji, berarti niat teh dina hati kudu ngomong iya datang nanti Gusti Allah, mual deui selain ti Gusti Allah. Diri mana? Enggak ada. Karena apa? Iradah ini, kehendak ini adalah iradahnya Allah. Nah kalau Allah enggak ngasih iradah hajatan, bisa punya iradah? Punya niat hajatan punya? Bisa? Bisa enggak? Ya enggak bisa. Disadari enggak disadari itu semua pamereknya Gusti Allah, cuman sadar atau enggak? Nek nggak sadar pasti ya muatannya nafsu. Nek sadar berarti menyadari niat hajatan itu perintah Gusti Allah. Ya kayak Nabi Ibrahim tadi nyembelih anak. Lah kira sing delok makhluk ya berarti setan. Ora bakal dilaksanakan. Eman-eman teuing ya. Tapi karena beliau yakin niat itu dalam mimpi itu Allah, enggak lain dari Allah. Wallahi bless. Putranya juga memandang Allahnya. Laksanakan ayah, ini saya engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Lah Al-Qur'annya gitu ya. Karena apa? Sama-sama memandang Gusti sing belah ya Allah, sing dibelah Gusti Allah. Besok pun sama, sing belah Allah, sing dibelah wedhus iku sejatine sapa? Hidupnya Gusti. Paham ya Pak nggih? Sebisa mungkin hatimu merasakan hidupnya Allah. Niat hajat. Yang kedua, di dalam engkau menggerakkan, mengumpulkan panitia, mengumpulkan keluarga, termasuk mendatangi kokolot, nyatakan itu semua hidupnya Allah yang berperan. Engkau menemui kokolot, engkau harus menemui Allah, melihat hidupnya Allah di kokolot kita. Saya nggak membahas kokolot yang jalur kiri ya, itu nggak usah dibahas jelas ya. Saya membahas yang kiai, ya. Bu Ustadz, Pak Kiai, Bu Kiai. Nek engkau mendatanginya karena dalam hati menuduh bisa menolongmu, berarti ia karena stanginmu itu masih salah di mata Gusti Allah. Karena apa? Engkau datang ke Pak Ustadz, Bu Ustadz, Pak Kiai, sejatinya itu sing datangkan Gusti Allah. Sehingga engkau tetap dalam hatimu bergelora, sing nolong Gusti Allah. Jadi engkau ke Pak Kiai, ke guru kita itu adalah dalam wujud apa? Akhlak istimaiyah, akhlak dari seorang anak ke orang tua, dari anak kepada gurunya. Tidak dalam rangka meminta pertolongan. Lah kalau minta pertolongan langsung aja berdoa. Ya Allah. Ada ngundang jalma ya ora apa-apa. Sing mimpin Pak Kaim enggak apa-apa. Ya, tetapi rohaniyahmu kudu bener. Ya. Nah, meskipun sing mimpin Bu Ustadz, Pak Kiai tapi rohaniyahmu mun tangane ke seolah-olah sing bisa nyaangan itu Pak Kiai, berarti itu minta pertolongannya sudah meleset. Ya Pak nggih. Bisa dipahami ya?
Meskipun datang ke kiai, nyatakan yang kau temui itu hidupnya Allah. Dan engkau nyatakan Pak Kiai dan Bu Kiai itu makhluk, sama seperti kita, nggak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Allah. Meskipun mulut nembung, Bu Ustadz, Pak Kiai, Bu Kiai minta doa restu. Nah, ini segitu aja. Ya. Ulah hayang dicrentrehkeun sing caang, sing enggak usah. Ya. Itu namun hayang centreh gitu, langsung aja engkau berdoa, ya Allah, berilah hujan terang. Enggak apa-apa, tamu yang banyak, masakan yang enak, enggak apa-apa. Tetapi berdoamu itu juga harus engkau sadari, sing doakan ya Gusti Allah. Tapi nek merasa dirimu sing berdoa, nafsu keneh masih. Jelimet ya Pak? Jelimet ya? Jadi pengen tauhid sing murni, lah dibuka sekalian malah jadi jelimet. Ya. Ya, berdoa ge itu pun ya Gusti Allah. Iya. Mumet. Ya, itu tauhid murni ya ini, Pak. Perlu pelajaran. Ya, itu butuh pelan-pelan ya, Pak ya. Pelan-pelan. Hiji niat ti Gusti Allah, nyambat dulur, nyambat kiai iku pun rasakan ayak hirupna Gusti Allah. Sing bisa nyaangken Gusti Allah, sing bisa nerangken Gusti Allah, sing bisa datangken tamu jenuk Gusti Allah. Titik. Kok nanti ujuk-ujuk datangi hujan, itu pun hatimu ujian yang sangat berat. Tetapi di balik ujian itu hatimu tetap harus melihat Allahnya. Berat enggak berat, usahakan dirimu tetap melihat Allahnya. Wong terang pun itu ya ujian. Jangan-jangan Allahnya malah lupa. Sing diinget, duitnya kebayang jenuk ya, dina hatena itu kebayang menang duit jenuk ya, temuna aja jenuk ya. Allahnya itu sudah lengit, Pak. Itu praktek, Pak. Praktek ya. Praktek. Ayo terus rasakan hidupnya Allah. Caang pun hidupnya Allah. Jangan sibuk melihat caangna, jangan sibuk melihat hujanna, tetapi sibukkanlah hati melihat hidupnya Gusti Allah. Itu montangan. Ya. Mas, berarti nggak boleh ke Pak Kiai? Boleh. Yang penting hatimu membawa sirul asror. Sing nemoni Allah, sing ditemoni ya Gusti Allah. Bisa dipahami Pak nggih? Mas, kadang teh besan teh keyakinannya masih kuat. Kuduna pakai hitungan wae Bu, daripada pasea. Lebih baik kita menjaga akhlak. Ya enggak? Biarkan. Yang penting keyakinan kita ya keyakinan kita. Enggak apa-apa. Karena itu juga keyakinan dia, diatur oleh undang-undang lah gitu ya. Masa cuma gara-gara kita keyakinan gitu orang kieu jadi kalah pasyak untuk tulus hajatan ya Pak ya. Itu namanya untuk elok ya. Orang kudu boga akhlak. Sing boga keyakinan eta sing nyen sapa? Allah. Ya sudah, laksanakan. Sing penting orang teu milu. Mangga Pak Besan orang teh mual nyaram, tapi juga mual ikut. Mangga erek nentukeun poe, mangga erek naon wae, mangga. Sing penting ayo tetap guyub rukun. Enak ya gitu ya. Jangan memaksakan keyakinan kita, karena apa? Itu dijamin oleh undang-undang. Jam piro iki? Disuwun ya. Dah itu Pak. Iya kan astangin. Memohon pertolongan pun. Ketika zahiriyahmu dihadapkan harus minta tolong kepada makhluk, rohaniyahmu tetap nyawang Gusti Allah. Bane bocor. Kebetulan ayat nu lewat hiji. Pak minta tolong. Hatimu juga harus menyadari minta tolongmu hanya kepada Gusti Allah.
Berarti Allah mendatangkan pertolongan gitu loh maksudnya, Pak. Paham nggih? Jangan mentok di makhluk. Itu aja. Itu aja. Iya karena butuh, iya karena stain, pegang terus. Nek dalam beribadah tak ulangi ya. Di dalam dohir ada akmal itu perbuatan. Perbuatan itu bisa dalam rangka baik atau buruk. Tetapi dalam rohaniyah apakah taat atau maksiat? Banyak orang yang berbuat baik tetapi hatinya masih maksiat, ingin dilihat orang, ingin selain Allah ya, banyak sekali. Itu masih maksiat kepada Gusti Allah. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Bisi ayat pertanyaan maka bisi Allah yang tenan naon. Ya. Bisi ayat nu paham selip mangga ditanyakan atau menegaskan atau naon wae mangga paling ngewedang. Cukup? Nggak ada yang nanya? Cukup ya? Cukup. Kapan selesainya Mas? Jadi RX kedeng deui tenang bae. Ya. Idealnya itu 2 jam, tapi kan karunya urang karunya jenengan ya Bu ya. Karunya kabeh. Jadi ayo geus eta wae. Saeutik tapi jenuh tapi saeutik. Praktekna gampang tapi sulit tapi gampang. Pokoknya yang paling angel itu membunuh keakuan diri, membunuh dirimu yang merasa hidup. Nek merasa hidup berarti masih ayak merasa nu mangan rengginang itu masih ayak dina hatina. Saroja, cau emas itu masih ayak. Sehingga gambaran-gambaran Tuhan itu masih jenuh. Nges kitu wae Pak ya. Ampura sabeungeunna bisi mungkin merasa berat atau hesek praktekna urang geus pesen bareto pasrahkeun Gusti Allah. Gitu enak ya? Geus. Erek fana, kamil atau bako, jenuk lalena, jenuk ingetna atau geus inget terus. Pasrahkeun Gusti Allah. Kadang pas ngombe teh ora inget Allah. Tapi kok pas minum susu inget Allah. Bisa. Ya, itulah Gusti Allah. Bahkan lucu Gusti Allah tuh. Pas sholat orang ingin Allah, tetapi pas istri merengut malah kelingan Gusti Allah. Ya bener ya. Gusti Allah kok lagi merengut. Pas sholat elinge, aduh pare dimakan begu. Aduh. Ingatlah karena utang deh. Utang. Tetapi pas istri merengut, subhanallah, Allah lagi merengut. Itu Allah Pak yang menjadikan dirinya, mengenal dirinya itu ya hanya Gusti Allah. Guys gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.